Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah FTS Steril dengan saya di pertemuan yang kedua pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Semoga diberi kelancaran dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat. Baik, untuk pertemuan yang kedua, saya akan mengisi tentang SVP atau Small Volume Parenteral. Sedikit pengantar dari saya bahwa sediaan ini masih berlanjut untuk pertemuan yang kemarin, yaitu sediaan steril volume kecil. Kemarin sudah kita bahas untuk sediaan steril volume besar, contohnya adalah infus. Untuk sediaan infus volume 500 ml sampai 1000 ml. Sudah dicontohkan kemarin adalah ada infus RL, ada infus RD, dan lain-lain. Kemudian nanti akan kita bahas tentang sediaan steril volume kecil. Contohnya adalah injeksi, kemudian macam-macam injeksi, kemudian nanti bagaimana syarat sediaan, kemudian bagaimana syarat wadah yang digunakan, dan tentunya adalah evaluasi dari sediaan parenteral ini. Kemudian peran kita farmasis di sini bahwa kita akan menyediakan sediaan injeksi tersebut atas permintaan dari resep dokter yang ada di instalasi farmasi ataupun yang ada di apotek. Nah, peran farmasis jika menyediakan tentunya pada saat pengambilan sediaan tersebut tidak boleh salah. Kemudian peran farmasis yang selanjutnya yaitu pada bagian produksi pembuatan sediaan steril yang ada di industri farmasi. Oke. Untuk sediaan steril sendiri ini adalah sediaan terapeutis, yaitu suatu sediaan yang ada bahan aktif yang bebas dari mikroorganisme baik yang vegetatif atau bentuk spora baik yang patogen ataupun non-patogen. Contoh sediaan steril ini ada dua, tentunya yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu parenteral volume besar seperti infus, kemudian sediaan parenteral volume kecil atau injeksi, termasuk sediaan mata di sini. Sediaan mata dalam kondisi steril disebut dengan tetes mata. Selain tetes mata, untuk sediaan mata yang steril adalah salep mata. Nanti salep mata akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Contoh dari sediaan steril volume kecil ini adalah contohnya adalah cefixim injeksi ataupun cefotaxim injeksi. Contoh dari sediaan steril volume kecil ini yang diberikan secara intravena yang disuntikan ke dalam vena, kemudian intramuskuler yang disuntikan ke dalam otot, kemudian ada subkutan, intradermal, dan intraspinal. Yang intraspinal ini biasanya digunakan untuk keperluan injeksi bius, misalnya untuk pembedahan sebelum sesar atau operasi sesar. Kemudian absorpsi dari obat injeksi ini dipengaruhi oleh banyaknya pembuluh darah yang mensuplai dari jaringan, kemudian sifat dari fisikokimia obat tersebut atau bahan aktif obat tersebut, kemudian dari karakteristik sediaan, misalnya ada larutan, suspensi, atau emulsi. Nanti ketiganya ini bisa masuk ke dalam
sediaan steril injeksi volume kecil. Kemudian ada juga yang berpengaruh dari sifat pembawa yang digunakan dan tentunya adalah pH yang dikehendaki. Kemudian untuk pemberian intravena sendiri harus dalam bentuk larutan. Kemudian untuk sediaan intramuskuler, subkutan, intradermal, sediaan boleh dalam bentuk larutan, suspensi, atau emulsi. Jadi bedanya kalau intravena harus dalam bentuk larutan. Cairan pembawa yang digunakan bisa berupa air, lemak. Oke. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari laju kecepatan pengendapan suatu partikel yang ada di sediaan suspensi injeksi tersebut? Yang pertama adalah ukuran dari partikel dan dari bobot jenis bahan. Dia akan mempengaruhi kecepatan dari sedimentasi atau pengendapan. Nah, kecepatan dari sedimentasi ini dapat dipengaruhi jika perbedaan dua fase BJ dari dua fase kecil dan viskositas yang ditinggikan atau ditingkatkan. Misalnya dengan cara membentuk struktur vesikel, misalkan dengan adanya penambahan gom dalam formulasi atau bentonit. Kemudian sifat alir dari pseudoplastik sendiri, yaitu keadaan di mana pada saat penyimpanan sedimentasi dari suspensi itu harus hilang pada saat dengan sediaan tersebut dikocok. Jadi itu syarat wajib ya. Intinya tidak boleh mengendap. Kalau untuk sediaan emulsi suspensi ada pengendapan, maka pada saat disuntikan akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan ini tidak boleh terjadi. Kemudian masalah apa yang sering muncul pada saat formulasi sediaan suntik tersebut? Yaitu adanya suatu kelainan pada sediaan injeksi yang disebut dengan caking. Bagaimana cara mengatasi caking tersebut? Yaitu ditambah suatu formula yang disebut dengan agent pemfokulasi. Contohnya ini adalah golongan bensil alkohol atau fenol etanol. Jadi tidak boleh terjadi caking atau pengendapan. Kemudian untuk menstabilkan formula bahan sediaan injeksi tersebut, ditambahkanlah suatu bahan yang disebut dengan suspending agent seperti golongan NaCMC atau hidroksi selulosa. CMC ini karboksi metil selulosa Na bahan ini yang dapat meningkatkan viskositas dari sediaan injeksi. Jadi pada intinya tidak boleh terjadi caking. Kemudian adanya penambahan bahan wetting agent ini, contohnya adalah twin 80 atau sorbiton trionelat. Ini bahan yang dapat membantu partikel berada dalam bentuk tersuspensi, jadi suspensi yang baik, tidak adanya caking. Kemudian formula bahan lain yang ditambahkan ada bahan pengawet dan tentunya ada pengatur tonisitas. Ini adalah syarat untuk sediaan suspensi. Kemudian memasuki bagian-bagian suspensi injeksi, yaitu bisa suspensi injeksi dalam air atau suspensi injeksi dalam minyak. Nah, ini yang biasanya kita lihat di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi dalam satu sediaan kotak injeksi ini ada dua vial, di mana vial yang satu berisi bahan aktif, vial yang kedua berisi bahan
yang dipakai untuk mengencerkan. Contohnya di sini adalah Aquades. Nanti jika bahan keduanya dicampur, maka akan terbentuk suatu sediaan suspensi. Yang pertama, suspensi injeksi dalam air, di mana mengandung bahan pembantu yang dapat mengurangi sedimentasi, pengisotoni, dapar, dan pengawet. Contoh formula ini yaitu kortison asetat. Kemudian sebanyak 25 mg. Kemudian bahan tambahannya di sini ada Twain 80, 4 mg, ada karboksi metil selulosa Na 5 mg, NaCl 9 mg, bensin alkohol 9 mg, dan aqua pro injeksi sampai 1 mili. Jadi ini formula ini untuk 1 mili. Oke, selanjutnya masuk di syarat sediaan. Syarat sediaan kemarin juga sudah kita bahas di volume parenteral besar ya. Jadi yang pertama, sediaan injeksi harus jernih, tidak berwarna. Kemudian harus memungkinkan pemeriksaan dari isi sediaan. Harus dapat tertutup dengan kedap dan melebur kaca ya. Wadah sediaannya harus tertutup kedap. Nanti akan kita bahas tentang wadah. Kemudian harus memenuhi persyaratan wadah. Kemudian khusus untuk wadah dosis ganda harus memungkinkan pengambilan isi tanpa merusak tutupnya. Jadi pada saat pengambilan isi dari sediaan tidak boleh merusak tutup dari sediaan tersebut. Kemudian syaratnya wadah di atasnya itu mudah ditusuk ya. Nah ini nanti peran kita farmasis sebenarnya siapa sih yang melakukan pencampuran sediaan injeksi tersebut. Jadi selama ini kalau kita melihat di rumah sakit itu teman sejawat kita ya, perawat yang melakukan, tapi sebenarnya ranahnya ini adalah bagian dari kita atau farmasis yang mencampurkan sediaan injeksi tersebut ya. Kemudian wadahnya tadi mudah ditusuk tanpa melepaskan pecahan dari wadah tersebut dan tentunya dapat ditutup kembali. Baik, saya masuk di wadah sediaan, di mana disebutkan wadah ini adalah wadah yang kedap dari udara yang dapat mempertahankan isi dan jumlah obat yang ada di dalamnya, tentunya dalam obat dalam kondisi steril, dengan tujuan pemberian parenteral sebagai dosis tunggal, dan jika sudah dibuka tutupnya harus dirapat kembali dengan jaminan sediaan tersebut steril. Ini untuk dosis tunggal. Kemudian untuk berapa mili untuk sediaan injeksi volume kecil ini, yaitu antara 1 sampai 20 mili. Di sini dicontohkan wadahnya ada yang model ampul. Jadi ada bagian kepala, leher, dan badan. Biasanya pada saat dilakukan pemecahan ini antara leher dan badan wadah ini. Jadi tangannya juga harus hati-hati jangan sampai terkena pecahan. Kalau farmasis yang sudah pintar ini lihai sekali ya, tapi tentunya untuk yang awal-awal sebagai pemula harus sering berlatih. Kemudian untuk wadah yang kedap udara ini memungkinkan pengambilan isinya per bagian berturut-turut tanpa
terjadi perubahan kekuatan. Artinya jika pengambilan berturut-turut dosis antara bagian atas bawah itu juga dipastikan harus sama, tidak boleh mengurangi kekuatan dari dosis injeksi tersebut. Kemudian kualitas, kemurnian bagian yang tertinggal, sebisa mungkin tidak ada yang tertinggal, jadi harus sama ya. Kemudian tadi yang dalam bentuk ampul antara 1 sampai 20 mili. Kemudian ada bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk vial. Vial ini ada juga bagian tutup, bagian leher, dan bagian badan dari botol. Volume atau ukuran dari vial ini adalah 2 sampai 20 mili. Ini contohnya adalah misalkan cefixim atau cefotaxim. Jadi dalam satu kemasan ini ada 2 vial. Yang pertama berupa bahan aktif, yang kedua adalah bahan pembawanya. Kemudian syarat dari bahan ini terbuat dari gelas atau semi polietilen. Cepat digunakan dan mahal. Mahal ini menjadi salah satu kekurangan dari sediaan injeksi ya. Dari segi ekonomi harga pasti lebih mahal, tapi dari segi efek pasti untuk sediaan injeksi lebih cepat terasa efeknya atau lebih cepat efek yang diinginkan, dikarenakan bahan aktif obat langsung masuk ke sistem pembuluh darah sistemik. Oke, ini contohnya. Ini sediaan injeksi yang sudah masuk ke alat suntiknya. Tadi dalam bentuk vial ya, ada juga yang dalam bentuk ampul. Contoh di pasaran ini sediaan yang dalam bentuk ampul adalah Neurobion ataupun Neurosan B. Injeksi tentunya. Selanjutnya saya sebenarnya ada metode sterilisasi yang dalam bentuk video, jadi sudah lengkap. Nanti selanjutnya saya kirimkan video sterilisasi. Untuk sterilisasi yang pertama ada yang menggunakan alat autoklaf yang di laborat kita ada ya. Jadi yang disebut dengan panas lembab. Di sini sediaan injeksi dan suspensi dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi ada katup pengaturnya di situ, nanti sudah disetting terlebih dahulu baru di on-kan jika alat-alat yang akan disterilkan sudah siap dimasukkan ke dalam autoklaf. Bentuknya seperti dandang ya, dan ada suaranya. Kemudian mekanisme pembunuhan merusak mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein pada pertumbuhan atau pelelehan membran sel bakteri. Ini untuk cara yang panas lembab. Terus apa saja bahan yang disterilkan di sini untuk yang masuk di autoklaf? Untuk yang sediaan misalkan alat-alat gelas yang dimasukkan di sini ada beker gelas, ada gelas ukur, kemudian peralatan kaca. Kemudian untuk sterilisasi yang lain, misalkan akan mensterilkan botol, tutup botolnya atau karetnya bisa dilakukan perendaman dengan alkohol. Kemudian yang kedua ada panas kering. Yang tadi autoklaf itu termasuk panas basah ya atau lembab. Kemudian yang kedua ada panas kering, temperatur yang digunakan yaitu 160 derajat Celcius. Dia mekanisme pembunuhan mikroorganisme dengan cara kering dan disebut dengan proses oksidasi.
Kemudian tingkat pembunuhan mikroorganisme ini tergantung dari energi yang digunakan. Ini tentunya dapat membunuh semua mikroorganisme. Kemudian sterilisasi yang ketiga dengan cara filtrasi atau menyaring mikroba, tentunya menggunakan suatu alat yang disebut dengan filter ayakan bakteri. Prinsip dasar dari metode yang ketiga ini adanya perbedaan ukuran pori-pori seragam antara 0,2 mikro dengan ketebalan 80 sampai 159. Nah, si filter ini tidak dapat membebaskan pirogen atau virus dengan ukuran 0,02. Kemudian bahan filternya terbuat dari selulosa, abses atau keramik. Ini dapat untuk pirogen dan virus tentunya. Oke, ini contoh-contoh bahan yang dipakai dalam formulasi suatu sediaan injeksi. Yang pertama adalah antimikrobanya. Nah, antimikrobanya ini sebagai bahan antimikroba contohnya adalah bensil alkohol, benzalkoinum klorida. Tadi sebagai bahan pengawet juga ya, dengan kadar bensil alkohol 1-2%. Ini nanti dihitung dari jumlah bahan yang digunakan ya. Kemudian benzalkoinum klorida sebagai antimikroba pengawetnya dengan kadar 0,01%. Kemudian ada antioksidan dengan kadar 0,02%. Kemudian buffer yang digunakan ini untuk menentukan pH-nya ya. Ada asetat dengan kadar 1-2%. Kemudian sitrat, ini golongan sitrat yang digunakan 1-5%. Kemudian bahan tambahan yang lainnya contohnya adalah laktosa dengan kadar 1-8%. Kemudian bahan agent chelating yang digunakan ini dalam bentuk garamnya, yaitu etilen diamin tetraasid. Kemudian bahan surfaktanya ada sorbitan monooleat. Nah, untuk bahan yang untuk tonisitasnya yang digunakan di sini adalah dextrose, sodium klorid dan natrium sulfat. Untuk bahan pengawet sediaan obat yang lain pada umumnya kan ada metil paraben atau propil paraben atau nipakin nipasol, tapi untuk sediaan sus injeksi steril ini menggunakan benzalkoinum klorida. Selanjutnya saya masuk di evaluasi sediaan. Nanti untuk perhitungan dan lain-lain bisa ada di buku petunjuk praktikum ya. Jadi untuk besok praktikum steril dengan saya, nanti kita akan berhitung berapa pH, misalkan pH yang dikehendaki. Jadi menggunakan alat pH meter. Yang pertama ada evaluasi sediaan, adalah evaluasi fisik. Ada penetapan pH, kemudian bahan partikulat dalam injeksi, kemudian penetapan volume injeksi dalam wadah. Kemudian ada uji keseragaman bobot dan keseragaman volume dari sediaan. Ini ada uji kejernihan dan uji kebocoran. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Untuk yang kebocoran yang digunakan larutan metilin blue yang teman-teman sudah hitung berapa yang ditimbang
methylene blue-nya dari jumlah larutan yang dikehendaki. Misalkan yang digunakan adalah 500 ml. Nanti biasanya dalam laboratorium sudah dibuatkan oleh laboran, tapi teman-teman mahasiswa juga harus tahu bagaimana proses pembuatan larutan methylene blue-nya. Jadi yang digunakan 0,002% dari sejumlah yang dikehendaki. Misalkan yang dibuat adalah 500 ml atau 1 liter. Kemudian yang kedua ada evaluasi biologi. Ini yang berkaitan dengan bakteri. Jadi ada uji efektivitas pengawet antimikroba, ada uji sterilitas, ada uji endotoksin bakteri, uji pirogen, dan uji kandungan bahan antimikroba. Yang ketiga yaitu evaluasi secara kimia, ada uji identifikasi. Kemudian ada penetapan kadar, ini menggunakan alat ya, kromatografi cair kinerja tinggi, misalkan alat yang digunakan. Untuk selanjutnya tahap pembuatan atau tahapan kerja dalam pembuatan sediaan suspensi injeksi. Tentunya dalam pembawanya adalah air. Tadi sudah disebutkan ada pembawa yang lain, pembawa dalam minyak. Prosedur yang pertama yaitu menghaluskan ukuran partikel atau mengkristalisasi bahan obat. Jadi yang saya maksudkan di sini prosedur kerja semuanya dilakukan dalam ruangan steril ya, termasuk personal yang membuat juga harus menggunakan alat pelindung diri, baju steril, kemudian ada masker, sepatu, dan lain-lain yang dalam kondisi steril. Kemudian sterilisasi bahan obat, tentunya ini ruangannya juga harus ruangan steril dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya untuk ruangan steril, termasuk dari kelembaban udaranya juga harus dipersyaratkan. Kemudian setelah bahan obat disterilisasi, bahan obat aktif atau bahan tambahannya kemudian juga harus disterilkan bahan pembawa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jadi yang pertama menghaluskan partikel bahan, kemudian yang kedua sterilisasi bahan obat, yang ketiga sterilisasi bahan pembawa, kemudian yang keempat campurkan antara bahan aktif yang sudah disiapkan tadi, yang sudah dihaluskan ukuran partikelnya, dengan bahan pembawanya secara aseptik. Setelah tercampur, masukkan ke dalam wadah steril. Jadi wadah tadi ada dua, yaitu wadah dalam bentuk vial dan ampul. Kemudian ditutup wadah tersebut, baru dilakukan sterilisasi. Tadi yang dengan cara autoklaf, yang menggunakan autoklaf. Kemudian ya tadi yang pertama suspensi injeksi dalam air, yang kedua adalah suspensi injeksi dalam minyak. Di sini bahan pembawanya bukan lagi menggunakan air tetapi dalam minyak. Contohnya adalah oleum arachidis, ada oleum olivarum, oleum sesami, dan etil oleat. Tentunya harus kita perhatikan sifat-sifat dari stabilitas sediaan suspensi tersebut. Karena ini kalau minyak kan berbeda dengan air ya, tentunya lebih kental kalau dalam bentuk minyak. Yang harus diperhatikan dalam sediaan pembawa minyak yang pertama adalah adanya peningkatan viskositas. Dan tentunya harus dicegah terjadinya tadi ada kelainan yang disebut dengan caking. Supaya tidak terjadi caking,
ditambahkan bahan, contohnya adalah suspending agent. Di sini ada contoh yang lainnya, ada aluminium monostearat, tadi sudah dicontohkan di depan, ada CMC Na. Kemudian untuk ukuran partikel yang dikehendaki adalah 5 mikrometer. Perlu diperhatikan adanya efek ukuran partikel terhadap efek obat yang diinginkan dan tentunya yang berkaitan dengan stabilitas. Jadi ukuran partikel dalam sediaan injeksi ini juga harus sama, tidak boleh berbeda karena akan membedakan dari kekuatan atau dosisnya. Di sini contohnya adalah zinc insulin amor dengan zinc insulin kristal, itu akan dihasilkan onset yang berbeda, di mana untuk yang dalam bentuk amor onsetnya 0,5 sampai 2 jam dengan durasi efek obat berada di dalam darah yaitu 10 sampai 16 jam. Tetapi untuk yang kristalin onsetnya ini berbeda, jadi lebih lama, 4 sampai 6 jam dengan durasi yang lebih lama yaitu 24 sampai 36 jam. Ini contoh injeksi dengan bahan aktif prokain penisilin yang digunakan dengan bahan pembawa dengan bahan dari minyak. Minyaknya tadi sudah disebutkan ya, ada minyak dari biji wijen atau minyak jarak juga direkomendasikan. Kemudian bahan tambahannya di sini dengan bahan aktif prokain penisilin, ini sebagai antibiotik ya. Kemudian ada aluminium monostearat sebagai bahan pembawa, bahan tambahan, dan bahan pembawa yang di sini digunakan adalah minyak zaitun sampai volume 100 ml. Jadi satu wadah ini dikehendaki adalah 100 ml. Ini cara pembuatannya, ini disuspensikan prokain penisilin sebagai bahan aktif yang berkhasiat sebagai antibiotik, dihaluskan sedikit demi sedikit dengan campuran aluminium monostearat dalam bahan pembawa yaitu minyak zaitun yang tentunya dilakukan secara teknik aseptik. Kemudian yang terakhir ini adalah ada emulsi injeksi. Jadi selain dalam bentuk larutan, dalam bentuk suspensi, sediaan injeksi volume kecil dapat digunakan dalam bentuk emulsi, disebut dengan emulsi injeksi. Syaratnya bahan emulgator yang digunakan tidak boleh toksik atau tidak boleh beracun. Ini contoh emulgatornya, ada gelatin, lecitin ini dari bahan alam ya. Kemudian polisorbat 80, ada metil selulosa. Kalau yang tadi untuk sediaan suspensi ada CMC, karboksi metil selulosa. Nah, untuk injeksi emulsi dalam bahan pembawanya atau emulgatornya adalah metil selulosa. Dan juga bisa digunakan serum albumin. Contoh yang menggunakan bahan pembawa lecitin sebagai emulgator adalah injeksi pitomenadion atau nama lainnya adalah injeksi vitamin K dengan khasiat sebagai anti pendarahan. Ini anti pendarahan selain vitamin K, untuk yang bahan sintetik yang lainnya yaitu ada asam tranexamat atau dengan nama paten contohnya adalah Calnex injeksi, ini sebagai dengan khasiat anti pendarahan. Oke, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman diberi pemahaman ya.
Jadi ini waktu 35 menit pemberian materi. Kemudian untuk perhitungannya minggu kemarin sudah ya, kita sudah melakukan perhitungan bagaimana pembuatan methylene blue yang dipakai untuk uji kebocoran dan lain-lain. Saya harapkan semua teman-teman paham. Kemudian untuk pertemuan saya selanjutnya setelah UTS nanti ada salep mata, ada injeksi salep mata, tetes mata, tetes telinga. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 5 mahasiswa untuk membuat materi presentasi. Nanti tugasnya per kelompoknya akan saya bagi lewat koordinator kelasnya. Baik, demikian materi dari saya. Mudah-mudahan diberi pemahaman dan masih dalam pandemi virus COVID-19, semuanya jaga kesehatan ya. Kita selalu bertemu dalam doa baik kita tanpa harus bertemu dengan fisik, tetapi kita sudah bertemu dalam doa-doa kita. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.